Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Bagaimana kabar ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat. Amin. Perkenalkan, saya Nurul Hidayati dari program Ilmu Studi Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Bisa dipanggil Nurul. Salam kenal geh ibu-ibu semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai stunting dan makanan pendamping ASI. Beberapa informasi tersebut saya rangkum menjadi sebuah buku dengan judul Atasi Stunting dengan Makanan Pendamping ASI. Baik, langsung saja saya mulai ya ibu-ibu. Materi pertama yang akan kita bahas adalah seputar stunting. Berbicara mengenai stunting, ibu-ibu sekalian pasti pernah mendengar kata stunting. Lalu, apa itu stunting? Stunting merupakan kondisi anak balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya, akibat dari kekurangan gizi kronis. Nah, stunting ini lebih kita kenal dengan sebutan kerdil. Lalu, apa dampak pada anak yang mengalami stunting? Anak tersebut akan mengalami gangguan pada perkembangan kognitif, verbal, dan motorik, serta metabolisme tubuh. Biaya kesehatan meningkat, kemampuan berpikir dan prestasi belajar anak menurun, kekebalan tubuh anak menurun, sehingga meningkatkan resiko terkena penyakit. Kesehatan reproduksi menurun, serta produktivitas dan kapasitas kerja menjadi tidak optimal. Lalu, ciri-ciri anak yang mengalami stunting antara lain pertumbuhan terhambat, tanda pubertas terhambat, pertumbuhan tulang dan gigi juga terhambat. Lalu pada anak usia 8-10 tahun akan menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata. Berat badan dan tinggi badan anak pun rendah untuk seusianya. Serta performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar anak. Oleh karena itu, kita harus waspada ya ibu-ibu jika anak-anak memiliki ciri-ciri tersebut. Apa yang menyebabkan stunting? Yang pertama adalah faktor maternal, meliputi nutrisi sebelum, selama, dan sesudah kehamilan, laktasi rendah, kehamilan remaja, tinggi badan ibu pendek, kelahiran prematur, jarak kehamilan pendek, hipertensi, dan kesehatan mental. Yang kedua adalah lingkungan rumah, meliputi stimulasi dan aktivitas yang tidak adekuat, sanitasi dan ketersediaan pangan yang kurang, dan edukasi pengasuh yang rendah. Yang ketiga adalah pemberian ASI tidak eksklusif dan penghentian menyusui terlalu cepat. Yang keempat, makanan tambahan bayi yang tidak adekuat, meliputi kurangnya kualitas makanan, yaitu makanan tidak mengandung nutrisi dan rendah energi. Cara pemberian makanan yang tidak adekuat, yaitu frekuensi pemberian makanan yang rendah, keamanan makanan dan minuman, yaitu kebersihan, penyimpanan, dan persiapan makanan yang tidak aman. Yang kelima adalah infeksi, dan yang keenam adalah kondisi sosial ekonomi rendah, meliputi akses makanan bergizi, layanan kesehatan, dan sanitasi yang buruk. Untuk cara penanganan stunting, pemerintah mempunyai program berupa intervensi gizi spesifik yang dikelompokkan menjadi 3 sasaran. Yang pertama yaitu sasaran ibu hamil, meliputi memberikan makanan tambahan atau PMT pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi, asam folat, dan iodium, menanggulangi kecacingan pada ibu hamil, serta melindungi ibu hamil dari malaria. Sasaran kedua yaitu ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, meliputi mendorong inisiasi menyusui dini atau IMD dan mendorong pemberian ASI eksklusif. Sasaran ketiga yaitu ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan, meliputi mendorong penerusan pemberian ASI hingga anak atau bayi berusia 23 bulan, bayi berusia di atas 6 bulan didampingi oleh pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI, menyediakan obat cacing,
suplementasi zinc dan zat besi ke dalam makanan, memberikan pencegahan dan pengobatan terhadap malaria dan diare, serta memberikan imunisasi lengkap. Mencegah lebih baik daripada mengobati, setuju nggak? Oleh karena itu, berikut adalah cara pencegahan stunting. Pertama, kita bisa memantau tumbuh kembang anak dengan rutin membawa ke posyandu. Di posyandu nanti akan dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan sehingga kita bisa mengetahui apakah pertumbuhan anak itu normal atau tidak. Selain itu, juga bisa melakukan pemenuhan kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil, memenuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak, menjaga kebersihan sanitasi, dan memenuhi kebutuhan air bersih. Baik, ibu-ibu, kita sudah membahas materi seputar stunting, meliputi pengertian, dampak, ciri, penyebab, penanganan, dan pencegahan. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan materi seputar makanan pendamping ASI sebagai salah satu intervensi stunting. Berbicara mengenai makanan pendamping ASI atau MPASI, tentu ibu-ibu sekalian sudah mengetahui apa itu MPASI? Ya, benar. MPASI atau makanan pendamping ASI adalah makanan khusus selain ASI yang diberikan secara bertahap, baik jenis, jumlah, frekuensi, maupun tekstur yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan sampai dengan 24 bulan untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Mengapa diberikan sampai usia 2 tahun atau 24 bulan? Karena pada usia tersebut adalah masa emas pertumbuhan anak, sehingga sangat perlu untuk diberikan nutrisi yang baik untuk menunjang tumbuh kembang yang optimal. Kebutuhan nutrisi bayi sampai umur 6 bulan terpenuhi dengan ASI saja. Itulah mengapa perlunya pemberian ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Namun, seiring bertambahnya usia, pemberian ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi untuk bayi. Oleh karena itu, perlu adanya makanan pendamping ASI yang diberikan berdampingan dengan ASI sampai umur 24 bulan. Ada 4 syarat MPASI. Yang pertama adalah tepat waktu. MPASI mulai diberikan saat ASI saja tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi, diberikan mulai 6 bulan ke atas. Yang kedua adalah adekuat. MPASI memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien. Yang ketiga adalah aman, baik penyimpanan, penyiapan, dan sewaktu diberikan, MPASI aman dan higienis. Yang keempat adalah tepat cara pemberian. MPASI diberikan sejalan dengan tanda lapar atau kenyang bayi, serta frekuensi dan cara pemberian sesuai dengan usia bayi. Ibu-ibu sekalian, kita juga bisa mulai memberikan MPASI ketika anak dapat duduk secara tegap dan menahan kepalanya sendiri, atau anak menunjukkan ketertarikan terhadap makanan dan mulai bisa meraih makanan, atau anak menunjukkan tanda-tanda lapar dan tidak tenang walaupun sudah diberi ASI secara rutin. Nah, kita juga perlu untuk memperhatikan beberapa hal seperti protein nabati dan hewani, itu diberikan sejak anak usia 6 bulan dalam keadaan benar-benar matang. Pemberian jus buah tidak disarankan untuk anak di bawah 1 tahun. Madu dapat diberikan ketika anak usia 1 tahun. Minyak, mentega, santan dapat digunakan sebagai penambah kalori. Pisahkan telenan untuk memotong bahan yang mentah dan bahan yang matang. Dan perhatikan kebersihan tangan dan peralatan. Baik, selanjutnya adalah pemberian MPASI sesuai dengan usia anak. Yang pertama adalah usia 0 sampai 6 bulan. Nah, pada usia ini, anak sudah bisa membuka mulut ketika sendok didekatkan di mulut dan sudah bisa memindahkan makanan dari sendok ke mulut. Nah, untuk usia ini, kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi hanya dengan ASI saja sampai usia 6 bulan. Kemudian untuk usia 6 sampai 9 bulan, anak sudah bisa memindahkan makanan dari satu sisi mulut
ke sisi mulut yang lain. Gigi depan juga sudah mulai tumbuh, dan anak dapat menelan makanan dengan tekstur yang lebih kental. Untuk tekstur MPASI umur 6-9 bulan, bisa dengan makanan yang dihaluskan menjadi bubur kental atau dengan makanan yang dilumat sehingga halus. Untuk pemberian perharinya 2-3 kali sehari dengan 1-2 kali makanan selingan. Untuk jumlah proporsi bisa dengan 3 sendok makan hingga setengah mangkuk ukuran 250 ml. Untuk usia 9-12 bulan, anak sudah bisa mengatupkan bibir ketika disuapi untuk membersihkan makanan yang ada di sendok. Juga menggigit makanan dengan tekstur yang lebih keras. Untuk tekstur MPASI usia 9-12 bulan, bisa dengan makanan yang dicincang halus, makanan yang dicincang kasar, makanan yang dapat dipegang anak. Untuk frekuensi perharinya, bisa diberikan 3-4 kali sehari dengan 1-2 kali makanan selingan. Untuk jumlah proporsi, bisa dengan setengah hingga 3/4 mangkuk ukuran 250 ml. Untuk usia 12-24 bulan, anak sudah bisa beradaptasi dengan segala tekstur makanan tetapi belum dapat mengunyah dengan sempurna. Anak juga bisa beradaptasi dengan berbagai menu makanan termasuk dengan menu keluarga. Untuk tekstur MPASI usia 12-24 bulan, bisa dengan makanan keluarga, dihaluskan seperlunya. Untuk pemberian perharinya bisa 3-4 kali sehari dengan 1-2 kali makanan selingan. Untuk jumlah proporsi bisa 3/4 hingga 1 mangkok penuh ukuran 250 ml. Perlu diingat nggih ibu-ibu, pemberian ASI tetap dilanjutkan sampai umur 24 bulan berdampingan dengan MPASI. Jadi ketika MPASI diberikan, pemberian ASI tetap jalan nggih. Ibu-ibu sekalian, berikut saya lampirkan beberapa contoh menu MPASI. Ibu-ibu bisa menjadikan referensi dalam pemenuhan MPASI anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian materi apabila banyak kesalahan yang saya buat, baik disengaja maupun tidak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi ibu-ibu dan keluarga. Mari kita cegah dan atasi stunting atau kerdil bersama-sama. Atas perhatian ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.